Manajemen logistik pertemuan kedua yang akan dibahas mengenai ruang lingkup dari manajemen logistik. Kebetulan juga merupakan bab 2, pertemuan kedua, bab 2 juga. Jadi ruang lingkup manajemen logistik ini, kegiatan logistik ini, yaitu sejak dari inbound logistik, production, sampai dengan outbound logistiknya gitu ya. Apa aja tuh kegiatannya atau apa saja yang perlu diperhatikannya ya. Ya, kita lihat mulai dari sumber supply akan inbound logistik kepada manufacturing. Contohnya manufacturing ya. Tentu aja sesudah jadi barang jadi di manufacturing akan outbound logistik lagi kepada yang membutuhkannya, end usernya. Saya ambil contoh aja, untuk manufacturing ini mengolah produksi ban mobil. Ya, berarti dari source of supply akan mensuplai atau inbound logistik dulu karet mentah ke manufacturing. Oleh manufacturing diolah menjadi ban mobil. Dan kalau sudah jadi ban mobil, akan outbound logistik lagi kepada masing-masing yang membutuhkan ban mobil ini. Ya. Tentu aja banyak kegiatannya atau hal-hal yang harus diperhatikannya dalam inbound logistik maupun outbound logistik. Dalam inbound logistik aja, misalnya menyampaikan karet mentah ke manufacturing, tentu aja harus melalui proses transportasi. Dan tentu juga harus terdata, inventory maintenance harus tetap dijaga. Ada kegiatan, ya pasti ada order dulu ya, melalui proses order. Tidak mungkin ada kegiatan kalau tidak ada proses order. Sebagai supplier, tentu akan acquisition dulu, mengadakan dulu barang yang mau disuplainya ini untuk disuplai ke manufacturing tadi. Dalam hal pensuplaian juga tentu harus melalui protective packaging yang baiklah, jangan sampai barangnya rusak. Biasanya kalau disampaikan, ya ke gudang dulu, warehousing dulu. Setelah ditempatkan di gudang, ya baru nanti akan diolah menjadi produksi. Dalam setiap kegiatan inbound logistik, production maupun outbound logistik selalu harus menjaga material handling yang baik, jangan sampai barangnya rusak. Dan tentu aja yang namanya kegiatan itu pasti ada informasi antara pemberi order dengan yang diorder dengan yang menyelenggarakan pengangkutannya, pasti ada informasi. Juga pasti terschedule, dijadwalkan juga untuk supply-nya kapan, sampainya kapan gitu ya. Itulah yang merupakan physical supply dalam material management. Material management karena masih berupa karet mentah tadi ya. Nah, sesudah inbound logistik, juga yang lalu sudah saya terangkan bahwa ada production, yaitu di manufacturing ini diolah dari karet mentah menjadi ban mobil. Jadi berarti hasil produksi manufacturing adalah ban mobil. Dan tentu aja kalau udah jadi ban mobil, banyak yang membutuhkan sehingga akan dilaksanakan outbound logistik lagi kepada masing-masing end user-nya. Tentu aja dalam proses outbound logistik juga pasti melalui proses transportasi. Dan inventory harus terdata yang
dikirimkan itu, berapa banyak, jenis barangnya apa, gitu ya, untuk siapa. Order processing, ya tentu aja ada pengiriman, kalau sebelumnya itu ada order dulu. Ya. Juga manufacturing tentu akan terschedule juga produksinya, tergantung yang membutuhkannya berapa banyak. Dan untuk dikirimkan kepada end user juga pasti melalui warehousing dulu. Di gudang akan diinventarisasi, dikirim kepada si A berapa, kepada si B berapa, kepada si C berapa, jenis barangnya apa, gitu ya. Jadi melalui gudang juga. Dan dalam pengiriman outbound logistik maupun penyimpanan di gudang, pasti material handling harus selalu dijaga agar barangnya tidak rusak. Karena terkait berbagai macam pihak, maka tentu aja perlu informasi yang dijaga, yang di-maintenance. Itulah proses outbound logistik, merupakan pendistribusian kepada masing-masing yang butuhnya. Ya tentu juga harus terschedule pendistribusiannya. Kapan dikirimnya, barangnya apa, kepada siapa, dan lain-lain. Itulah yang merupakan physical distribution dari product management, ya. Kalau tadi baru material, karena memang mau diolah menjadi ban mobil, sekarang udah jadi produk untuk dikirim kepada end user-nya. Demikian juga melalui transportasi laut. Ada inbound logistik dan ada outbound logistik juga. Hanya di sini inbound logistiknya bukan dari supplier tapi dari shipper. Shipper mengirimkan barang untuk dikapalkan itu tentu kirim ke pelabuhan muat dulu. Itulah inbound logistiknya. Sudah sampai di pelabuhan muat, dimuat ke atas kapal. Berarti kalau dimuat ke atas kapal, udah siap untuk dikirim ke pelabuhan tujuan. Maka berarti dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan itu sebagai produksi jasa. Lain kalau tadi pabrik ban mobil produksi barang. Karena memang memproduksi barang dari karet mentah menjadi ban mobil. Tapi kalau ini tidak memproduksi barang, tapi memproduksi jasa angkutan dari pelabuhan muat dibawa ke pelabuhan tujuan. Tentu aja setelah sampai pelabuhan tujuan juga berarti sudah selesai produksi jasanya, akan diatur outbound logistik kepada konsaininya. Ya. Yang mengurus outbound logistik, ya tentu terkait urusan shippingnya karena harus menyampaikan dulu ke konterian atau gudang ini satu. Sesudah itu baru urusan konsaini untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Ya. Ruang lingkup dari produksi jasa juga hampir sama dengan ruang lingkup produksi barang. Jadi di sini pun sejak dari shipper inbound logistik ke pelabuhan muat, tentu ada proses transportasi, inventory ada pendataan, proses ordernya melalui order dulu, ya. Packaging apalagi melalui kapal, tentu melalui pengemasan yang baik. Warehousing sama di pelabuhan muat juga, digudangkan dulu atau ditaruh di konterian dulu, baru nanti dimuat ke kapal. Material handling dimanapun, sejak dari shipper, diangkut, ditaruh di konterian atau di gudang lini 1. Juga pemuatan atas kapal harus selalu
dilakukan material handling yang baik hingga barangnya tidak rusak. Information ya pasti terkait urusan beberapa pihak, pasti banyak informasi yang diperlukan. Itulah urusan physical supply atau inbound logistik ke pelabuhan muat. Setelah disuplai ke pelabuhan muat, berarti siap dimuat ke atas kapal. Maka kalau kapalnya udah datang, udah siap muat, akan dimuat ke atas kapal. Dan kalau udah dimuat di atas kapal, berarti akan siap untuk dibawa ke pelabuhan tujuan. Tentu kalau kapal melalui beberapa pelabuhan muat dulu ya. Berarti ada produksi jasa angkutan, bukan produksi barang di sini ya. Tapi sama untuk produksi jasa angkutan juga perlu dibayar. Kalau tadi produksi barang jadi ban mobil, ya harus dibayar. Ban mobilnya tergantung ukurannya, tergantung berapa banyak pesannya. Demikian juga melalui shipping, dibayar tergantung dari berapa jauh mengangkutnya dan berapa lama prosedurnya, ya, proses pengangkutannya. Artinya kalau makin jauh mengangkutnya, ya tentu makin lama. Berarti bayar freight-nya juga makin besar. Ya. Kalau sudah sampai pelabuhan tujuan, akan dilaksanakan outbound logistik juga sama. Melalui proses transportasi juga. Diangkut dulu, setelah dibongkar itu ke konter yard atau gudang lini 1. Kalau sudah selesai prosedurnya dan perizinan itu ininya, transportasi lagi kepada konsaini. Tentu semuanya itu harus terdata inventory yang baik. Apalagi melalui shipping ya, mengeluarkan muatan dari pelabuhan aja. Harus ada BL-nya, harus ada DO-nya, harus ada bukti pembayaran bea cukai, harus ada bukti pembayaran penumpukan di konter yard atau di gudang lini 1 dan lain-lain. Ya. Data-datanya banyak. Tentu aja yang namanya pengiriman ya harus ada proses order juga. Ya. Untuk menyampaikan ke konter yard atau cargo dooring order kepada PBM oleh shipping. Begitu udah ditumpuk di konter yard, diurus dokumen-dokumen untuk proses mengeluarkan muatan dari pelabuhan, tentu aja itu akan transportasi lagi ke konsaini. Dan pasti itu membutuhkan data-data. Apalagi proses mengeluarkan muatan dari pelabuhan, banyak sekali data-data yang dibutuhkan. Ya. Ada izin importnya, ada DO dari pelayaran. Pelayaran juga harus ada BL dulu. Ya. Ada tanda bahwa udah bayar bea masuk, banyak sekali data-data yang diperlukan. Tentu aja harus melalui proses order juga kepada dari yaitu tadi dari kapal order kepada PBM, dari konsaini order kepada MKL atau JBT kelas C. Ya. Packaging juga yang masih tetap dalam kemasan untuk sampai konsaini baru nanti dibongkar dari kemasan. Warehousing sama di pelabuhan tujuan juga digudangkan dulu gudang lini 1 atau konter yard. Dan material handling mah kemanapun dimanapun dia harus dijaga material handlingnya agar baik. Information ya pastilah berhubungan banyak dengan shipping, dengan pelabuhan, dengan shippernya, dengan perusahaan bongkar muat dan lain-lain.
banyak informasi yang diperlukan tentunya dalam urusan physical distribution. Artinya didistribusikan juga kepada masing-masing konseili. Ya. Dari Indonesia aja dibawa ke Eropa misalnya, sudah sampai Eropa didistribusikan. Ada yang ke Haber, ke Marseille, ke Hamburg, Bremen, Bremerhaven, dan lain-lain. Ya. Iya, kita bahas mengenai aktivitas kunci dan aktivitas pendukung logistik atau key activities dan supporting activities of logistics. Aktivitas kunci ini maksudnya aktivitas utama. Ya. Dalam kegiatan logistik biasa maupun melalui transportasi laut, tentu keempat hal ini merupakan aktivitas utama atau aktivitas kunci, yaitu tentang standar pelayanan. Jadi untuk pelayanan pun kita harus mempunyai beberapa pedoman. Perlu begini, perlu begini, perlu begini, perlu begini. Ya. Ada standarnya artinya ya. Untuk itu makanya perlu kerjasama antara pemasaran dan produksi. Ya. Karena produksi pun kita perlu tahu apa yang dilaksanakan dalam proses produksi jasa. Demikian juga pemasaran bagaimana mendapatkan muatan itu. Gitu ya. Dengan sendirinya, kalau ada input-input tentang apa yang diinginkan oleh pelanggan, yaitu juga perlu diikuti kemauan pelanggan itu. Yang kedua, pilih moda transportasi yang tepat rute. Jelas, kalau untuk perusahaan pelayaran pun harus mengatur rute kapal itu tentu sesuai dengan adanya muatan. Demikian juga untuk shipper akan mengapalkan muatan, ya tentu harus tahu rute kapal itu arah kemana gitu ya. Jangan sampai salah mengapalkan. Juga tentu harus sesuai dengan jenis barangnya. Kita ngapalkan, jangan sampai kapalnya kapal peti kemas. Kita punya muatan hanya muatan break bulk misalnya. Ya, tentu itu tidak sesuai. Ya harus sesuai dengan jenis barangnya juga. Biayanya, yaitu kalau perusahaan pelayaran memperoleh freight, ya hendaknya lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan sehingga dapat memperoleh laba. Inventory management, ya tentu aja dalam hal pendataan itu ini juga banyak sekali, apalagi melalui shipping. Ya. Baru diterima muatan aja ada match receipt. Sudah gitu harus ada bill of lading, ada cargo manifest. Itu baru dari urusan muatan, belum lagi pendataan-pendataan lainnya. Tentu harus ditangani inventory management yang baik juga. Apalagi kalau pada proses produksi barang, perlu ada persediaan yang lebih dari target. Ya. Yaitu contohnya, kita biasa jualnya 100 buah. Tahu-tahu suatu ketika ada permintaan 120 buah. Waduh, tidak ada Pak, katanya. Habis tuh hanya 100 nih. Ya tentu kecewa tuh yang pesan kalau dengar begitu. Makanya sebaiknya disediakan kelebihannya. Biasa pesan 100, ya sediakanlah 130. Jadi kalau ada yang pesan 120, paling tidak bisa dilayani. Menyenangkan bagi pelanggan tentunya. Itulah memang sebagai yang produksi jasa ataupun produksi barang harus menyenangkan kepada pelanggan. Proses order, ya pastilah segala macam kegiatan itu pasti ada proses order dulu. Dan kalau sudah ada order, ya tentu aja diperlukan informasi ini, informasi itu ya. Oke. Tentu aja tidak hanya aktivitas utama yang diperlukan, aktivitas pendukung juga jangan diabaikan.
Justru aktivitas pendukung banyak sekali yang mendukung kepada aktivitas kunci. Misalnya pergudangan. Ya tentu aja dalam proses angkutan melalui kapal juga perlu pergudangan. Perlu ada gudang lini 1, ada gudang CFS ya. Material handling apalagi penanganan muatan. Lagi diangkut aja ke pelabuhan ditangani. Ditumpuk ditangani, jangan sampai muatannya rusak. Demikian juga waktu muat ke atas kapal. Penanganan muatan itu harus selalu setiap kali kegiatan ditangani. Makanya ikuti prosedurnya bagaimana cara penanganan itu ya. Perlengkapan jenis apa yang perlu disediakan untuk penanganan itu ya. Tentu aja periksa secara rutin yang sedang ditangani ini udah benar atau enggak gitu ya. Apalagi di kapal. Kapal itu kan kena ombak, goyang kiri goyang kanan, ya tentu aja dijaga barangnya jangan sampai rusak. Informasi, ya kalau informasinya jelas sejak dari perencanaan, waktu pelaksanaan, waktu pengendalian, waktu menentukan sesuatu, tentu aja semuanya itu perlu informasi. Ya. Pengadaan atau pembelian jelas kalau shipper juga mau mengapalkan barang ya harus diadakan dulu barangnya. Demikian juga kapal mau singgah ke pelabuhan harus ada pengadaan barang muatannya dulu. Jangan sampai masuk pelabuhan nggak ada muatannya itu biasanya. Tentu butuh waktu untuk itu ya. Makanya diperhitungkan juga lead time-nya berapa lama untuk pengadaan barangnya. Kapan gitu ya diperlukannya. Itu harus sesuai. Kemasan pelindung. Apalagi melalui shipping. Pasti memerlukan kemasan pelindung yang baik ya. Sehingga perlu dirancang penanganan muatannya bagaimana. Penyimpanannya bagaimana ya. Juga untuk proses storage bagaimana ya. Juga untuk pendataannya, yaitu laporan kebenaran pemeriksaan oleh SGS surveyor. Itu juga tentu harus didatakan yang baik. Tentu perlu kerjasama dengan unit produksi. Ya. Perusahaan bongkar muat aja ya harus kerjasama dengan shipping-nya, unit produksinya. Di mana diletakkannya ya harus tahu tuh. Shipping yang tahu perlu diletakkan di mana, tentu PBM yang ngatur disitulah diletakkannya. Berarti harus ada kerjasama dengan unit produksi. Pada shipping tentu diperlukan sekali bay plan, cargo manifest, Incoterms. Incoterms itu artinya perjanjian perdagangan antara shipper dan consignee. Shipping juga harus tahu, karena kalau tahu bahwa FOB aja misalnya, Incoterms-nya, berarti yang akan bayar freight itu ya consignee nanti di pelabuhan tujuan. Gitu ya. Itu sudah saya pernah jelaskan ya. Sekarang bagaimana hubungan key activities dengan supporting activities? Ya bagaimanapun, tadi saya bilang penunjang si penunjang, tapi justru bisa menjerumuskan key activities kalau penunjangnya itu jelek gitu ya misalnya. Makanya perlu kebersamaan supaya lancar ya dalam berprestasi key activities-nya ya. Karena bagaimanapun key activities itu merupakan lingkaran kritis ya. Tentu erat kaitannya dengan biaya, terutama biaya transportasi ya. Makanya perlu kerjasama supaya berjalan baik untuk key activities-nya maupun supporting activities-nya. Pemrosesan pesanan pasti juga butuh waktu. Berarti
waktu yang dibutuhkan ini perlu diperhitungkan juga untuk key activities-nya ya. Supporting activities tentu aja dapat mempengaruhi prestasi ya terhadap key activities-nya. Itu contohnya tadi material handling. Coba kalau material handlingnya jelek sehingga muatannya rusak, kan shipper atau konsen ini nggak mau mengapalkan lagi nanti kalau rusak-rusak melulu katanya. Ya berarti key activities-nya yang terkait urusan customer service tadi terganggu berarti. Makanya berarti ada hubungan antara fungsi pelayanan dengan fungsi material handling. Demikian juga dalam pemeliharaan proses informasi, itu sangat dibutuhkan proses key activities maupun supporting activities. Jadi key activities atau supporting activities semuanya perlu informasi tentunya ya. Padahal informasi itu tadi sebagai pendukung, makanya dua-duanya perlu informasi. Selesai deh ya untuk pertemuan kedua ini. Kalau sudah selesai, ya itulah sesuai pesan saya yang lalu. Pelajari untuk kemudian dapat menyelesaikan soal latihannya. Bukan hanya pelajari, bahkan mengikuti ceramah saya waktu saya menerangkan, itu juga sangat diperlukan. Secara logikanya aja. Coba kalau Anda mendengarkan sejak dari awal sampai akhir pertemuan itu, berarti kan Anda sudah belajar materi yang diajarkan pada pertemuan itu. Ya. Berarti kalau memang memahami semua, malahan mungkin tidak usah baca lagi juga sudah tahu gitu ya. Makanya saya sarankan ikutilah setiap pertemuan itu ceramah-ceramah dalam Zoom meeting maupun yang lain-lainnya. Ya. Termasuk sistem video nanti. Ya. Gitu. Baik deh, karena udah selesai sampai dengan pertemuan akhir dari pertemuan kedua ini, maka saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.